Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggraini dengan NIM 1908368. Di sini saya akan mereview beberapa materi yang saya pelajari di mata kuliah pembelajaran berpikir. Yang pertama, the way the mind works, cara pikiran kita bekerja. Nah, bagaimana sih sebenarnya pikiran kita bekerja? Dr. Joseph 1997 menjelaskan adanya tingkatan pada pikiran kita, yaitu tingkat alam sadar atau irasional. Nah, ketika kita berpikir, pikiran kita akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, yang kemudian berkreasi sesuai dengan sifat dasar dari semua gagasan kita. Nah, pikiran bawah sadar adalah tempat dari emosi-emosi dan pikiran kreatif. Dan jika kita berpikir yang baik, maka kebaikan akan mengikuti. Dan jika kita berpikiran jahat, kejahatan yang akan mengikuti kita. Hal terpenting untuk diingat adalah bahwa begitu pikiran bawah sadar menerima suatu ide, ia akan mulai melaksanakannya. Ini merupakan kebenaran yang menakjubkan dan sangat halus. Hampir tidak terlihat, di mana pikiran bawah sadar sama-sama bekerja, baik untuk ide-ide yang baik maupun yang buruk. Hal ini bila ditetapkan dengan cara yang negatif, merupakan penyebab kegagalan dan ketidakbahagiaan. Namun jika kebiasaan berpikir kita harmoni dan konstruktif, kita akan mengalami kesehatan, keberhasilan, dan kemakmuran yang sempurna. Begitulah cara pikiran kita bekerja. Selanjutnya, perbedaan antara lateral thinking dan vertical thinking. Dalam buku Berpikir Lateral oleh Edward de Bono, berpikir lateral adalah cara berpikir yang berusaha mencari solusi untuk masalah terselesaikan melalui metode yang tidak umum atau sebuah cara yang biasanya akan diabaikan oleh pemikiran logis. Nah, Edward membedakan cara berpikir ini dari berpikir vertikal. Berpikir vertikal adalah cara berpikir yang tradisional atau logis. Nah, berpikir vertikal melihat solusi melalui pandangan yang wajar dari masalah atau situasi yang bekerja. Nah, di sisi lain, berpikir lateral menunjukkan bahwa pemecahan masalah dengan cara mengeksplorasi berbagai pendekatan solusi yang menantang, bukan sekedar menerima solusi umum yang tampaknya paling potensial. Nah, dalam hal ini, Edward sendiri tidak bertentangan dengan pemikiran vertikal. Ia melihat berpikir lateral sebagai proses melengkapi sehingga membuat solusi lain lebih kreatif. Selanjutnya, brainstorming dan analogi. Brainstorming atau curah pendapat. Nah, ide dasarnya sangat sederhana, bahwa banyak kepala akan selalu lebih baik dibanding satu kepala. Nah, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh setiap orang, tidak mungkin ia dapat berpikir secara sempurna. Nah, seseorang merasa dapat berpikir dengan memperhatikan semua aspek lengkap dengan ide-ide inovatifnya, mampu menjangkau semua kemungkinan, dan bisa mengakomodasi aspirasi semua pihak. Pastilah itu sebuah kesombongan jika bukan kebohongan. Dengan melakukan brainstorming, dapat membuahkan banyak ide dalam waktu relatif singkat dan cepat. Ide sendiri pun seringkali berkembang setelah mendengar ide-ide dari orang lain. Artinya, ide-ide yang saling bertemu itu sesungguhnya berproses melakukan refinasi. Semakin banyak gagasan yang bisa digali dari peserta brainstorming, maka peluang mendapatkan ide yang lebih jernih dan bermutu akan semakin tinggi. Selanjutnya, taksonomi Bloom dalam pembelajaran abad 21. Nah, taksonomi Bloom berkembang dari keterampilan berpikir tingkat rendah ke keterampilan berpikir tingkat tinggi. Transformasi pembelajaran abad 21 telah merubah pola proses pembelajaran yang dapat dimulai kapan saja dan di mana saja tanpa batas ruang dan waktu. Nah, hal ini didukung munculnya ragam teknologi digital dan akses internet yang berkembang pesat. Maka, digital taxonomy Bloom bertujuan untuk memberitahu instruktur tentang cara menggunakan teknologi dan alat digital untuk memfasilitasi pengalaman dan hasil belajar siswa. Belum memfokuskan bagaimana alat digital dapat bertindak sebagai kendaraan untuk mengubah pemikiran siswa di tingkat yang berbeda. Selanjutnya, pengembangan alat ukur kemampuan berpikir. Nah, peran pendidikan dalam merancang penilaian sangat penting dalam proses pembelajaran. Hasil penilaian tersebut dapat membantu baik untuk siswa maupun guru itu sendiri. Terakhir, pengembangan alat ukur kemampuan berpikir dan uji coba instrumen. Nah,
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mengembangkan berpikir kritis, diperlukan suatu alat evaluasi yang dapat mengukur kemampuan tersebut. Nah, pengukuran merupakan faktor penting dalam pendidikan karena melalui pengukuran akan diketahui secara persis di mana posisi siswa pada suatu saat atau pada suatu kegiatan. Dan pengukuran dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mengukur atribut atau karakteristik siswa tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.